Salam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Selamat pagi, bertemu kembali di renungan pagi pada saat hari ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya akan membagikan satu renungan yang berjudul yang tidak kelihatan lebih kuat dari yang kelihatan. Saya ulang Bapak Ibu Saudara, yang tidak kelihatan lebih kuat dari yang kelihatan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di dalam 2 Korintus 4 ayat 18 di sana dikatakan bahwa sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di sini Rasul Paulus menulis di dalam suratnya di dalam 2 Korintus 4 ayat 18 ini bahwa Rasul Paulus berpatokan atau berfokus kepada sesuatu yang tidak kelihatan. Karena Rasul Paulus tahu bahwa yang tidak kelihatan inilah yang sumber daripada kekuatan tersebut. Nah, bahkan di dalam 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9 di sana dikatakan, saya bacakan Bapak Ibu Saudara. 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9. Begini bunyi firman Tuhan. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Dan ayat ke-9, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kenapa Rasul Paulus kuat menghadapi itu semua? Rasul Paulus bisa terus survive menghadapi siksaan-siksaan apa yang tadi habis saya baca. Dia terus kuat karena dia tahu Rasul Paulus memperhatikan yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan itu sifatnya kekal, Bapak Ibu Saudara. Dan yang sementara itu sifatnya ya tidak kekal. Ini Bapak Ibu Saudara, walaupun terjepit dan apa tadi di sini dikatakan dalam segala hal kami ditindas katanya, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus memiliki satu kekuatan iman yang luar biasa, yang tidak mudah digoyangkan. Walaupun sakit penyakit apapun yang dia alami, disesah dan lain sebagainya, tetapi Rasul Paulus tetap kuat. Karena dia tahu, karena dia berpatokan kepada yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan itu memberikan semangat baru, memberikan kekuatan baru, sehingga kehidupannya menjadi kekal. Apa yang diperoleh Rasul Paulus ini kekal, Bapak Ibu Saudara. Bukan sesuatu yang fana, yang sementara. Demikian juga yang dialami daripada Musa. Bagaimana Musa bisa kuat menjalani setiap Eksodus pada saat itu ya, keluar dari bangsa Mesir, bangsa perbudakan itu, untuk menuju tanah perjanjian.
Karena Musa juga berpatokan kepada sesuatu yang tidak kelihatan, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa yang dialami oleh Musa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Demikian juga pernah dialami Yosua dan Kaleb dapat memasuki tanah Kanaan karena mereka melihat masalah dengan mata rohani, bahwa kuasa Allah yang menyertai lebih besar dari kuasa apapun. Sehingga Joshua dan Kaleb sampai di tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian. Beda dengan 10 pengintai, Bapak Ibu Saudara. Kenapa mereka gagal? Karena mereka cuma berpatokan kepada sesuatu yang tidak kekal. Melihat sesuatu masalah yang sangat besar yang tidak mungkin dia selesaikan, yang tidak mungkin dia kalahkan. Sehingga mereka gagal, Bapak Ibu Saudara. Karena mereka cuma berpatokan kepada hal-hal yang kelihatan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Demikian juga Elisa. Bagaimana Elisa dikepung oleh bangsa Syria pada waktu itu. Ribuan bahkan jutaan pasukan berkuda. Tapi Elisa diluputkan. Kenapa? Ternyata lebih banyak pasukan yang mengelilingi Elisa dibanding musuh, yaitu pasukan dengan pasukan berapinya. Luar biasa dahsyat, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu alami saat ini. Pergumulan apa yang Bapak Ibu Saudara alami saat ini? Janganlah masalah, pergumulan, sakit penyakit apapun itu namanya. Janganlah pandang itu dengan mata jasmani kita. Tetapi pandanglah itu dengan mata rohani kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Tuhan akan meluputkan kita dari segala apapun pergumulan kita. Percayalah, Tuhan akan kirimkan malaikatnya berlaskar-laskar untuk menolong Bapak, Ibu, dan Saudara. Percayalah kepada Tuhan, maka engkau akan hidup. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, hari-hari ini orang ditakutkan dengan virus yang namanya COVID-19. Kalau hal itu dipandang dengan mata jasmani kita, maka kita akan ketakutan. Maka kita akan parno, bahasanya begitu. Tetapi kalau kita pandang dengan mata rohani kita, maka kita tidak akan takut, Bapak Ibu Saudara. Karena Allah yang kita sembah tidak akan membiarkan kita yatim piatu. Tidak akan membiarkan kita sendirian. Dia akan kirimkan malaikatnya untuk membentengi kita, untuk melindungi kita. Sehingga kita bisa beraktivitas dengan penuh sukacita. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, percayalah bahwa saudara diperhatikan Tuhan, bahwa saudara menjadi biji mata Tuhan yang sangat berharga. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, biarlah renungan yang singkat ini mengingatkan kita kembali bahwa sesuatu yang tidak kelihatan itu lebih besar, dahsyat daripada yang kelihatan.
Bapak Ibu Saudari yang diberkati Tuhan, apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara, percayalah Tuhan akan turun tangan dan Tuhan akan memberkati saudara. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada saudara untuk menghadapinya. Berapa besar gelombang yang Bapak Ibu hadang atau yang lewatin, Tuhan pasti memampukan untuk melewatinya. Karena Tuhan sangat cinta kepada anak-anaknya. Sangat cinta kepada anak-anaknya yang senantiasa taat dan setia kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, biarlah renungan yang singkat ini menjadi kekuatan buat kita, menjadi berkat buat kita, bahwa Tuhan itu tidak akan membiarkan kita hidup sendirian atau yatim piatu. Mari kita lebih percaya lagi kepada Tuhan, lebih setia lagi kepada Tuhan. Maka apapun yang kita kerjakan akan berhasil. Dan Tuhan akan memberkati setiap langkah kita. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua berkat-Mu. Pada hari ini kami boleh menikmati berkat yang mana kami memiliki Tuhan yang luar biasa, memiliki Tuhan yang dahsyat, memiliki Tuhan yang kekuatannya tiada tara, tanpa batas, yang senantiasa menjaga, melindungi kita sebagai anak-anaknya. Biarlah iman kami semakin hari semakin kuat, semakin berakar, hingga kami Tuhan bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.